Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita semua mendapatkan satu karunia yang amat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, satu kenikmatan, nikmat yang mutlaqah. Disebut para ulama nikmat yang mutlaqah, nikmat yang betul-betul menjadi nikmat, tidak akan hilang dari kita, yaitu nikmat iman dan amal saleh, nikmat hidayah, nikmat petunjuk dari Allah Ta'ala. Kita semua diberi hidayatut taufiq sehingga termasuk orang-orang yang mau dan mampu menjalankan satu amal saleh. Itu nikmat yang teramat sangat besar dari Allah Ta'ala. Allah memiliki nama Asy-Syakur, Allah memiliki nama Asy-Syakir, zat yang maha mensyukuri. Maknanya Allah akan menerima amal saleh hamba sekecil apapun, tidak akan disia-siakan Allah, akan diterima Allah, kemudian nanti di akhirat akan diberi pahala yang sangat besar, akan diberi pahala yang sangat besar. Pahala yang Allah berikan kepada hambanya tidak sebanding dengan amal hamba tersebut. Amal hamba sangat kecil, sangat sedikit, akan tetapi pahala yang Allah berikan teramat sangat besar. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-20. Kebaikan apapun yang engkau kerjakan untuk diri kalian sendiri, engkau akan dapatkan di sisi Allah, merupakan satu kebaikan yang besar, dan engkau akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Kita akan mendapatkan pahala yang amat sangat besar dari kebaikan yang kita lakukan. Allah Asy-Syakur, Asy-Syakir, menerima ibadah seorang hamba dan akan memberikan anugerah pahala yang sangat besar. Tayyib, ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Sedikit kita sampaikan pada pengajian singkat pada pagi hari ini. Ada sebuah sifat yang madmumah, akhlak yang madmumah, yang tercela, yang harus dihindari dan dijauhi oleh setiap orang Islam, yaitu sifat al-ajzu wal kasalu, sifat lemah dan sifat malas. Seorang mukmin itu orang yang kuat. Seorang mukmin itu orang yang semangat, yang rajin. Bukan orang yang lemah, dhaif. Bukan orang yang pemalas. Seorang mukmin itu orang yang tahan banting, bermental baja, orang yang semangat, bukan pemalas. Kedua sifat ini akan menyebabkan kita semua merugi di dunia dan di akhirat.
Nabi berlindung minta kepada Allah agar dijauhkan dari dua sifat yang buruk ini. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, dari sifat malas, dari sifat pengecut. Aku berlindung padamu dari tua renta yang pikun. Aku berlindung padamu ya Allah dari sifat kikir, pelit, kan? Sifat kikir dan pelit. Masya Allah. Sampai Nabi berdoa khusus minta perlindungan kepada Allah dari sifat lemah dan malas. Nabi perintahkan kepada kita agar kita ini menjadi seorang muslim yang semangat, tidak malas, seorang muslim yang kuat, tidak loyo. Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kuat dalam segala hal. Kuat ilmunya, kuat ibadahnya, kuat fisiknya. Sekarang Pak Bu, kita bisa menjadi orang yang kuat, kuat ilmunya misalnya, itu tentunya dengan usaha, dengan terus melatih diri untuk menjadi orang yang kuat. Ketika kita ini tidak bersemangat usaha untuk menjadi orang yang kuat, ya akan lemah. Orang mukmin yang kuat ilmunya itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang bodoh. Sekarang pertanyaannya Pak, ilmu kita itu bisa kuat, kita bisa pinter, tentunya dengan ngantuan, terus pinter dewe, dengan belajar. Yang demikian, rajin belajar. Dan memang Pak, orang itu hidup di dunia itu, kamu mau jadi orang baik, kamu itu ya berat, ya kan? Kamu mau jadi orang baik atau orang buruk, hidup di dunia ini adalah berat. Sungguh-sungguh dalam melakukan amalannya masing-masing. Dalam surah Al-Infitar, Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, Allah mengatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau ini kadihun. Kadihun itu orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berat dalam melakukan amal perbuatannya, dalam melakukan pekerjaannya. Wahai manusia, sesungguhnya engkau ini bersungguh-sungguh berat melakukan amal perbuatanmu menuju kepada Tuhanmu. Ada dua penafsiran yang masyhur dari ayat ini, ya kan? Famulaqih, engkau akan segera bertemu dengan Tuhanmu. Yang pertama, jadi amal perbuatan manusia di dunia ini hanya ada dua jenis sebenarnya, amal yang baik atau amal yang buruk. Kamu jadi apapun di dunia ini, mau bekerja apapun, beramal apapun, amalannya cuma tidak keluar dari dua perkara ini, amal yang baik atau yang buruk. Engkau menjadi orang yang baik, beramal baik, ya berat, ya abot, ya sungguh-sungguh. Engkau menjadi penjahat juga berat, juga sungguh-sungguh. Mau jadi orang baik, jaga sholat 5 waktu ya berat, harus bersungguh-sungguh. Mau jadi orang yang pinter, ya kan? Thalabul ilmi, belajar agama. Belajar agama itu berat apa enggak Pak? Berarti ya sok sinau tenan, berarti nek iso jawab. Nek ra mudeng iki iso wong ora tau sinau, dadi ya ora iso ngerti rasane wong sinau agama. Ya kan? Berat. Ya kan? Antum belajar bahasa Arab kuwi, abot pandeng. Oh, abot nganggo banget jarene. Nek enteng ngono aja pinter kabeh. Saya ini gabluk, ale bengkong ya radong. Ada kepiye? Berat, harus menghafal, harus mengulang hafalannya. Ya kan? Anak antum belajar di pondok itu berat. Ngapalke Al-Qur'an ya ini iki wis ngapalke. Ngantek engko sarapan leren dulu ngapalke meneh. Ngantek bengi jam 10 ngapalke. Kuwi abot, kowe ning omah penak gur turu kemulan
Anakmu takon bayar SPP 500 iku telat-telat wae. Ya kan? Ya berat, orang thalabul ilmu berat. Orang belajar agama itu berat. Orang menjaga ketakwaan berat, menjauhi perkara yang haram berat. Jadi orang jelek Pak itu juga rekoso, juga sungguh-sungguh dalam melakukan keburukannya, ya kan? Famulaqih, penafsiran pertama, engkau akan segera berjumpa dengan Allah dengan membawa amalanmu masing-masing. Penafsiran kedua, famulaqih, engkau akan berjumpa dengan akibat perbuatanmu masing-masing. Dan lihat Imam Abu Dawud, pernah malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan segera mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah sesuatu sesukamu, tapi engkau akan segera berpisah dengan apa yang engkau cintai. Orang mencintai keluarga, anak, istri, ya kan? Tapi ingat, kita akan segera berpisah dengan orang yang kita cintai. Engkau akan berpisah dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan orang tuamu, ya kan? Ima kamu mati dulu atau keluargamu yang mati dulu meninggalkan kamu. Pasti, ya kan? Ada pertemuan, katanya ada perpisahan. Engkau mencintai harta benda. Wah, cintanya manusia kepada harta benda dunia luar biasa. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan sangat besar. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dalam surah Adiyat, sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta benda. Al-khairi dalam ayat ini maknanya harta benda. Tapi manusia akan segera berpisah dengan harta benda. Tidak akan selamanya bersatu. Bandeng gue seneng banget karo bandamu, sok mati terus tok gotok pendem kabeh ngono. Enggak ada, kamu tinggal di dunia. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Beramallah sesukamu, sesungguhnya engkau akan berjumpa dengan amalan. Sesungguhnya engkau akan berjumpa dengan amalan. Maka seorang mukmin itu harus kuat. Seorang mukmin itu harus semangat, tidak boleh malas. Lebih-lebih di dalam meraih ampunan dan surganya Allah Ta'ala. Nabi perintahkan kepada kita untuk semangat. Ihriz ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Lihat Imam Muslim. Semangatlah kamu melakukan perkara yang manfaat untuk hidupmu. Minta tolonglah kepada Allah, jangan lemah. Jangan lemah. Kita diperintah Nabi untuk menjadi orang yang kuat, untuk menjadi orang yang penuh semangat dalam kehidupan ini. Ya kan? Seorang mukmin orang yang kuat, kuat ilmunya, harus rajin belajar, kuat ibadahnya, juga harus muarasah, membiasakan diri untuk melatih ibadah. Kuat fisiknya, juga harus berusaha untuk memiliki fisik yang kuat, menjauhi perkara-perkara yang merusak fisik, kekuatan tubuh, dan seterusnya. Nabi perintahkan kita untuk bersemangat, apalagi meraih surganya Allah Ta'ala. Perhatikan beberapa ayat Al-Quran, ketika Allah perintahkan kita untuk meraih surga, meraih ampunan Allah Ta'ala, Allah perintahkan agar kita memiliki himmah yang aliyah, semangat yang tinggi. Dalam surah Hadid ayat 21, dalam surah Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, apa kata Allah? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Berlomba-lombalah kalian menuju kepada ampunan Tuhanmu, menuju kepada surga, yang surga itu luasnya seperti langit dan bumi. Dalam surah Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Tuhanmu, menuju kepada surga
yang surga itu seluas langit dan bumi. Sabiqu sari'u, bersegeralah, berlombalah. Ini semangat, bukan malas. Bukan malas. Untuk meraih surga harus semangat. Ketika Allah mengisahkan nikmatnya ahli surga dalam surah Al-Mutaffifin, ya kan? Mereka hidup dengan penuh kenikmatan yang sangat besar. Dalam ayat yang ke-26 apa kata Allah? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih kenikmatan surga hendaklah orang yang segera berlomba-lomba. Berlomba-lomba, tanafus. Bukan malas-malesan. Untuk menggapai surga itu harus penuh semangat, bukan males-malesan. Bukan konek selong, konek kober. Wong tani selong karo kober iki ora ning selane ra nek kobere. Wong acaramu iku gonta-ganti acara terus. Ya kan? Thalabul ilmi harus semangat, ibadah harus semangat, meraih surga harus semangat. Bagaimana mungkin seorang mukmin itu pemalas sementara Allah telah menjanjikan pahala anugerah yang sangat besar terhadap ibadah yang dilakukan hambanya. Pendekatannya gini Pak, misalnya antum bekerja 1 jam mendapatkan upah 100 juta, umpama lo ya, wih kira-kira kowe sregep ora nyambut gawe? Kowe masuk angin ini kat mlebu to kuwi? Oh gaprei to? Oh wong kene urusan karo duit gaprei Pak. Tenan. Oleh perlu sedulur dhewe digasak kok urusan duit kuwi. Kanca kuwi dadi sulaya sedulur dadi rakur nek urusan duit. Engko arep enek ora ya? Kuwi RB ini kudune weruh iki wargane sing sulaya ngono enek apa ora kuwi. Seperti itu manusia kalau urusan dengan harta benda dunia, semangatnya luar biasa. Tapi aneh ketika Rasulnya ngasih tahu bahwa ibadah akan diberi pahala yang sangat besar, kita ini kok ije males. Ini memang menguji keimanan kita. Sejauh mana percayanya kita kepada janji Allah dan Rasulnya. Ya kan? Bayangkan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Paling-paling 3 menit, 5 menit. Masya Allah, hasilnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan hanya 100 juta, bukan hanya 1 miliar, bukan hanya 1 triliun. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nggak ada alasan untuk kita malas. Kan? Tidak ada alasan bagi kita untuk malas dalam menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Harus rajin, harus penuh semangat, harus memiliki himmah yang aliyah, semangat yang tinggi untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju kepada Allah. Ini juga perintah untuk semangat dalam surah Dzariyat itu ayat 50. Fafirru ilallah, berlarilah kalian, bersegeralah kalian menuju kepada Allah, menuju kepada ampunan Allah, menuju kepada syariat jalan yang benar, menuju kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Semangat. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat lemah. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat malas. Kita tambahkan sedikit, Nabi berlindung kepada Allah dari sifat wal jubni, pengecut. Kan? Masya Allah, seorang mukmin itu harus gagah berani, nyuntuh nabinya, nyuntuh Rasulullah, nyuntuh para sahabat. Mereka semua orang yang gagah berani, pemberani. Orang kok ingah-ingih, ya kan? Cekikrak-cekikrik. Wong mukmin kok jiring getih wedi mati. Cara wong Jawa nih. Harus gagah berani, berani dalam kebenaran. Bukan pengecut. Terkadang kita itu ditakut-takuti oleh setan. Memang kerjaan setan itu yukhawifuna auliya, menakut-nakuti orang-orang yang akan menjalankan syariatnya Allah Ta'ala. Setan dan bala tentaranya itu menakut-nakuti seseorang yang akan menjalankan syariatnya Allah. Kalau engkau ini serius dalam menjalankan agama, engkau akan miskin. Kalau engkau ini serius dalam menjalankan agama, engkau akan dikucilkan banyak orang, engkau akan dimusuhi banyak orang, engkau tidak akan punya teman. Pakai di ngono kuwi kowe wis gigrik sih. Wis mundur sih.
Ya kan? Akhirnya kita banyak meninggalkan kewajiban karena punya sifat pengecut, ditakut-takuti syaitan. Kowe nek nyekolahke anakmu, anak kok tak sekolahke pondok iso gedhe mangan apa? Kowe iso nyambut gawe. Kowe sing dipangan apa? Sekolah kok ngaji terus. Ya kan? Ditakut-takuti oleh syaitan. Ya kan? Berbagai macam bisikan syaitan menakut-nakuti kita. Kita mundur teratur kalah sebelum berperang. Ya kan? Mundur sebelum bertempur. Di dalam menjalankan syariatnya Allah harus penuh keberanian. Kita jauhi sifat juben, kita jauhi sifat pengecut. Lihat para sahabat, ya kan, dalam membela agama Allah, dalam menjalankan syariatnya Allah, ditotoi nyawa, Pak. Mereka disiksa, ya kan? Sebagian mereka dibunuh, tetapi sama sekali mereka tidak meninggalkan syariatnya Allah. Kadang-kadang kita ini akan meninggalkan satu perkara yang haram, jelas-jelas haram, kokean hitung, kokean pikiran. Iki riba, dosane gede. Lah aku nek riba aku piye, Pak? Ora ndang di omah. Aku tuku omah ki nek riba ki ora ndang di omah. Ya kan? Omah ki ora kudu duwe, kowe ngontrak ya oleh. Ya kan? Syaitan menakut-nakuti kita. Kita menjadi pengecut dalam menjalankan syariatnya Allah. Kita jadi pengecut dalam meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nabi berlindung dari sifat juben. Seorang mukmin orang yang gagah berani. Nabi berlindung dari sifat wal harami. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah dari dari tua renta yang pikun. Orang pikun itu pancen yo nganyel ke, Pak. Jenengan sing pun nate gula wentah utawi kita ngurusi pake, buke utawa mbae sing wis pikun, susah mboten niku. Wah, wis pol. Muni-muni ya to, lalene pol jam 12 bengi metu jarene wis esuk. Ya kan? Wis dikei sego ngakune, wah aku kira dipakani lho. Ning waton Sulaya terus ngejak padu terus. Yang jenenge pikun. Nabi berlindung dari tua renta yang pikun ini, Pak. Karena ini sesuatu yang tidak baik, yang jelek kan demikian. Ada resep, Pak, biar kita nanti nggak pikun, itu ada resep, ya kan? Kita selalu menjaga syariatnya Allah Ta'ala. Hati, akal, pikiran kita isi dengan selalu ingat kepada Allah. Hati, akal, pikiran kita gunakan untuk selalu belajar memahami firman Allah, memahami sabda Nabi. Insya Allah akan dijaga Allah, enggak pikun. Kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kalau kita itu selalu menjaga syariatnya Allah, bertakwa kepada Allah Ta'ala, hati kita, akal kita isi dengan untuk memahami, merenungkan ayat-ayatnya Allah, memikirkan ayat-ayatnya Allah, memahami, mempelajari sabda Nabi, insya Allah gak akan pikun. Kita lihat para ulama umurnya 90 tahun lebih, tapi Masya Allah ingatannya itu cemerlang luar biasa. Saya pernah duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad sebentar, ya paling setengah jam lebih dikit. Itu saya sampai heran itu. Setiap ada pertanyaan kepada beliau itu dijawab dengan ayat, dijawab dengan hadis, padahal beliau sudah tua sekali jalannya, dituntun sama muridnya, ya kan? Cuma duduk begini, tapi setiap pertanyaan dijawab dengan ayat dan hadis, luar biasa. Iki ngumpuli HP karo komputer gitu, Pak. Luar biasa. Padahal sudah tua sekali. Itu anaknya kan, Syekh Abdul Razak itu sudah 60 lebih umurnya itu. Masih gagah kayak gitu Syekh Abdul Razak itu. Apalagi ayahnya luar biasa. Karena suatu mudanya selalu menjaga ayatnya Allah, selalu menjaga sabda Nabi, digunakan untuk menghafal ayatnya Allah, digunakan untuk memahami, menghafal sabda Nabi, dijaga Allah Ta'ala. Yang ada di pikirannya, di hatinya itu ayatnya Allah, mengingat Allah. Yang ada di hatinya itu sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kan? Maka dijaga Allah, enggak pikun. Mana awake dhewe sing dipikir ya bolak-balik meneh, ya kur duit meneh. Ujung-ujungnya masalah duit meneh. Kalau kowe tuwek sithik urung ngantek tuwek wis lalenmu pol. Wis pikunmu wis ngungkuli
kakek-kakek umur 90. Lho pikirane guru sini guru bondo terus. Iki rada keras iki. Tersinggung ya ben ra apa-apa. Nyet pancen gawanku yang ngene iki kok. Gelem yang ngene iki gah ya wis. Ya kan? Nah pikirane guru bondo terus akhirnya itu stres wis ta. Ujung-ujungnya stres pikun. Kalau Nabi Pak, para sahabat, itu yang ada di pikiran beliau, yang ada di hati beliau itu syariatnya Allah. Dan lihat Imam Tirmidzi, pernah Abu Bakar, sahabat Abu Bakar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qad syibta." Wahai Nabi, Anda telah beruban, wahai Nabi. Telah beruban. Kan? Apa kata Nabi? Syayyabatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Ada 5 surat yang bikin Nabi sampai beruban. Ternyata dikatakan para ulama 5 surat tersebut berisi tentang dahsyatnya hari kiamat. Berisi tentang dahsyatnya hari kiamat, berisi tentang setelah nanti kiamat manusia akan mendapatkan pengadilan dari Allah, akan melalui perkara-perkara yang sangat mengerikan, perkara yang sangat agung, perkara yang sangat dahsyat. Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma yatasaalun idza syamsu kuwirat. Ya kan? Syayyabatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Masyaallah. Yang ada di pikiran Nabi, yang ada di hati Nabi, masyaallah, merenungkan ayat-ayatnya Allah. Awak dhewe ya uwanen ning sing dipikir ya kuwi mau tekliwere ya gur kuwi terus. Ya kan? Masyaallah. Orang yang masa mudanya selalu menjaga syariatnya Allah, dia akan dijaga Allah. Ada satu peristiwa itu, ada syekh sudah tua itu, masyaallah fisiknya kuat, masih bisa melompat jauh. Ada yang bertanya, "Wei imam, wei syekh, apa resepnya Anda kok sudah tua seperti ini tapi fisiknya masih kuat sekali?" Kata dia, "Aku selalu menjaga anggota tubuhku dari hal-hal yang diharamkan Allah. Aku tidak berani menggunakan tubuhku untuk bermaksiat kepada Allah. Matanya dijaga, lisannya dijaga, telinganya dijaga, kaki, tangan dijaga, hati, akal, pikiran dijaga dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Maka Allah menjagaku, Masya Allah. Seperti yang dikatakan Nabi, ihfadillah, ihfadillah, ihfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan Allah selalu di hadapanmu. Maknanya engkau akan mendapatkan Allah selalu melindungi, menolong kamu. Jagalah Allah, maknanya jagalah syariatnya Allah Ta'ala. Kerjakan apa yang diwajibkan Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir Nabi berdoa dari al-bukhli wal bukhli, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir. Ciri orang yang bahagia, Pak, ciri orang yang bertakwa itu orang yang tidak kikir, orang yang dermawan. Ya kan? Ciri orang yang bertakwa yang akan masuk surga dalam surah Al-Baqarah awal ayat, dalam surah Ali Imran 133 dan seterusnya, yunfiquna fis sarra'i wal dharra wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian harta yang dia terima dari Allah. Dalam surah Al-Hasyr Allah mengatakan, wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga Allah, diselamatkan Allah dari sifat kikir, itulah orang yang beruntung. Orang yang tidak kikir, dermawan, itu orang yang beruntung. Mafhum mukhalafahnya berarti orang yang kikir itu orang yang celaka. Dan antum lihat, ya kan, ciri orang yang celaka itu orang yang kikir. Ciri orang yang tidak beriman itu orang yang kikir. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan hari pembalasan, mendustakan agama Allah? Orang yang bengis, kasar, membentak anak yatim.
orang yang tidak mau menganjurkan ngasih makan orang yang miskin. Saking kikirnya, ya kan? Boro-boro kok nolong, ya kan, ngasih makan orang miskin, ngajak orang miskin, ngajak orang lain untuk ngasih makan orang miskin aja nggak mau. Insyaallah, ya kan? Orang yang kikir itu orang yang celaka. Maka Nabi berlindung dari sifat kikir ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, dari sifat malas, dari sifat pengecut, dari sifat tua renta yang pikun, dari sifat kikir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ala kulli hal, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita harus bersemangat meraih surganya Allah Ta'ala, bersemangat dalam menjalankan amal soleh dan ibadah. Ingat, ibadah kita jika kita lakukan dengan ikhlas, jika kita lakukan dengan mutaba'ah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, Allah akan berikan ganti yang sangat besar. Allah akan berikan pahala yang sangat besar kepada hamba yang mau melakukan ibadah dan amal soleh. Maka jangan sampai waktu kita, umur kita biarkan kosong dari ibadah dan amal soleh, kita sia-siakan, tidak kita isi dengan kebaikan, maka nanti kita akan menyesal di kelak kemudian hari, dan ketika itu sudah tidak berfaedah lagi penyesalan. Hadza wallahu taala alam bisawab. Sedikit yang kita sampaikan, peringatan untuk kita semua agar kita bersemangat beribadah, bersemangat beramal soleh, bersemangat meraih surganya Allah. Sisa waktu yang sebentar ini kita gunakan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.